Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Asbahna wa asbahal mulkulillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita hadirkan di dalam hati kita, jiwa kita atas nikmat yang tiada hingga tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat juga bisa merasakan malam yang utama baru saja kita lewati, malam 27. Mudah-mudahan semalam adalah malam Al-Qadar, malam kemuliaan yang bisa kita gapai, kita dapatkan ibadah yang kita lakukan semalam mendapatkan ganjaran seakan-akan beribadah selama 1000 bulan. Mudah-mudahan ke depan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati kembali hari-hari yang indah di dalam bulan Ramadan, baik sisa waktu 3 hari ke depan ataupun juga tahun yang akan datang. Salawat dan salam selalu kita curahkan, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Salawat yang bukan sekedar salawat, tapi salawat yang bisa memberikan kepada kita kemuliaan, sehingga dengan salawat, sholat kita akan menjadi sah, karena tanpa salawat maka sholat kita tidak akan purna. Makanya kita diperintah untuk membaca sholawat di akhir menjelang kita selesai sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, sampai akhir dari sholawat. Sebagaimana juga dengan sholawat kita kepada Rasul, doa kita akan sampai dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang doa, maka dia memuji Allah dan juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kalaupun seorang hamba memuji Allah dengan sebanyak pujian, tapi tanpa salawat di saat doa, maka tidak akan diterima, tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah mendengar, pasti Allah mendengar, tapi tidaklah sempurna ya, dari doa yang dilantunkan tanpa mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Begitu pula di saat kita membaca salawat akan mendapatkan ganjaran yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, man shalla alayya sholatan sallallahu lahu biha asyran. Bagi siapa yang mengucapkan salawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan berikan ganjaran 10 kali lipat dari salawat dia itu. Sungguh salawat itu bukanlah kebutuhan Nabi, tapi kebutuhan kita. Sungguh salawat ini merupakan bagian daripada cara Allah memuliakan hamba-hambanya, sebagaimana Allah telah memuliakan Rasulullah SAW. Toh juga dengan salawat kita kepada Rasulullah SAW, itu berarti kita meneladani apa yang dilakukan oleh Allah, mengikuti apa yang juga dilakukan oleh malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima.
salawatlah kalian kepada Rasulullah dan ucapkanlah salam kepadanya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kembali kita bisa bertatap muka melanjutkan kajian tentang qawaid Qur'aniyah fil haya wan nafs. Kaidah kehidupan di dalam Al-Qur'an. Yang mana kaidah-kaidah ini sudah masuk pada kaidah yang ke-14 ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayat yang kita tahu 114 surat, dan ada seorang ulama yang mencoba menjadikan Al-Quran sebagai bagian daripada kaidah. Ini salah satu ijtihad ya, salah satu yang dilakukan oleh ulama terkait dengan ayat-ayat yang menjadi kaidah Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Al-Quran sebenarnya banyak manfaatnya. Al-Quran bisa menjadi ilmu, Al-Quran sebagai hidayah, Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran sebagai syariah, Al-Quran sebagai undang-undang, Al-Quran banyak sekali. Al-Quran itu kompleks. Al-Quran adalah ya tempat kita mendapatkan segala visi yang kita bisa jalani dalam kehidupan. Nah, salah satunya adalah bagaimana Al-Quran dijadikan kaidah. Kaidah itu artinya sesuatu yang mendasar, sesuatu yang bisa kita jadikan landasan, yaitu tentang kehidupan kita dan diri kita. Nah, salah satunya adalah yang kita bahas dalam ayat di surat An-Nisa, di potongan ayatnya adalah aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tua kalian dan anak-anak kalian tidak tahu di antara mereka ini yang paling bermanfaat siapa. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalau kita lihat dan kita perhatikan, ayat ini adalah potongan dari tentang pembagian waris. Pembagian waris yang Allah Subhanahu wa taala sengaja secara sendiri Allah menjelaskan. Ini menarik juga ya, sebelum kita masuk pada kaidah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hal itu turun tangan langsung menjelaskan. Ada yang memang tidak dijelaskan secara global, ada yang dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan ada 3 hal atau 3 perkara yang Allah jelaskan secara rinci. Jadi Nabi nggak perlu menjelaskan, cukup menyampaikan, dan ya diharapkan yang mendapatkan atau mendengar memahami dan menjalankan tanpa bertanya lagi kepada Rasul. Yang pertama tentang akidah ya, atau tentang bagaimana sifat Allah, tentang asma Allah. Itu kan ayatnya panjang-panjang ya. Biasanya yang panjang-panjang itu dijelaskan. Ya, bagian dari penjelasan. Misalkan kita mendapatkan ayat kursi kan, surah Al-Baqarah kan, itu ayatnya cukup panjang ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, ila akhiril ayat. Ini ayat yang panjang, bahkan juga ada ayat lain, 3 ayat berturut-turut Allah jelaskan tentang Asmaul Husna. Surat Al-Hasyr ya, di penghujung surat Al-Hasyr itu kan Allah jelaskan 3 ayatnya, wallahu ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Ya. Wallahu ladzi la ilaha huwal hayyul qayyum ya. Wallahu ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wa la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabir al-khaliq al-bari, sampai ayat selanjutnya itu menjelaskan tentang asma Allah. Artinya memang Allah ingin menyampaikan kepada hamba, kepada kita semua, bahwa Allah punya nama, punya asma dan sifat yang banyak ya, yang rinci ya, yang kalau kita gunakan salah satu daripada nama itu boleh. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Milik Allah nama-nama yang banyak, yang baik, maka serulah dengan salah satu dari namanya. Menyebutkan semuanya boleh, salah satunya boleh. Artinya Nabi nggak perlu menjelaskan, ya, walaupun
Nabi SAW juga banyak menyampaikan tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang ad-dain, ya. Al-mudayanah, ya, tentang utang piutang. Ini yang kita tahu, ya, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an adalah tentang dain, ya. Satu halaman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajali musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adli wa la yabkatibun ayyaktuba kama allamahu Allah fal yaktub wal yumlil ladzi alil haqq wal yattaqilla rabbahu wa yabkhas min syai'a ila akhir. Bahkan ditambah dengan ayat selanjutnya, ya, jadi 2 ayat, satu ayat yang 1 halaman, terus sisanya, ya, ayat keduanya tidak 1 halaman tapi 1/4 halaman lah, ya, atau 1/3 halaman, ya. Nah, ini juga untuk menjelaskan tentang bagaimana ketika seseorang melakukan transaksi, baik jual beli atau juga utang piutang. Dijelaskan. Artinya rinci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, merincikan itu tanpa Nabi menjelaskan pun sudah jelas sebenarnya. Kenapa demikian? Agar tidak ada perkhilafan, ya. Tidak ada pertikaian dalam masalah utang piutang. Ya, begini jelasnya. Begini yang harus dilakukan. Kalau Anda berhutang, maka harus dihadirkan 2 saksi. Ditulis, ya. Ditulis dengan jelas, ya, kapan mau dibayar, ya. Kapan mau dilunasi. Begitu juga harus ada saksi. Saksinya pun 2 laki-laki. Nggak boleh perempuan. Kalaupun tidak ada, maka 1 laki 2 perempuan, itu kan. Jadi 2:1, ya. Nah, ini jelas, gitu kan. Karena kenapa? Kadangkala kalau tidak dijelaskan, lalu nanti berpedoman kepada, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi, walaupun sabda Nabi adalah wahyu, tapi seringkali orang mengatakan hadisnya sahih nggak, gitu kan? Hadisnya palsu nggak, gitu kan? Atau hadisnya gimana, gitu kan? Dipertanyakan hadisnya jadinya. Jadi artinya karena dipertanyakan hadisnya, maka perdebatan terjadi. Nah, kalau Al-Quran nggak ada lagi perdebatan. Al-Quran itu qat'i. Kalau yang mendebat Al-Quran berarti bermasalah imannya. Kalau yang mempertanyakan Al-Quran, maka dia orang yang perlu dipertanyakan keimanannya. Ya kan? Ini tentang utang piutang. Ya. Sehingga, ya, sangat terang, sangat jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua tentang bagaimana dia, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan cara detail terkait dengan muamalah. Ya, kalau kita perhatikan muamalah juga, ya, disebutkan. Nah, yang ketiga adalah yang akan kita bahas ini. Tentang apa? Itu tentang warisan. Warisan juga jelas, ya. 2 ayat panjang-panjang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bagaimana cara membagi warisan. Bahkan, ya, tentunya ada 3 sebenarnya. Di surat An-Nisa ayat 11 dan 12, lalu di ujung surat An-Nisa juga nanti dijelaskan tentang warisan. Yastaftunak qulillah yuftikum fil kalalah. Itu ditegaskan lagi. Ya, misalkan di sini dalam ayat 11-nya Allah katakan, nanti juga potongannya akan kita dapatkan tentang kaidahnya itu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Kan Allah telah mewasiatkan. Wasiat ini artinya wajib, ya. Wajib itu ditunaikan, ya. Wasiat dari Allah, apalagi, kan? Berarti diwajibkan bagi kalian dalam pembagian warisan itu laki-laki mendapatkan 1, sementara perempuan itu setengahnya, ya. Atau 2 perempuan, 1 laki-laki. Ini harus dijelaskan ini, dan ini harus tegas, ya. Jangan lagi dipertanyakan, kok Allah nggak adil, itu kan? Masa perempuan untuk 2 orang, ya, apa, dari laki-laki, ya, misalkan bandingannya begitu, ya, ini nggak benar nih, bukan begitu maksudnya. Ini udah perintah Allah, laksanakan, gitu, ya. Terus dijelaskan, ya, tentang bagaimana kalau wanita itu 2, ya, tidak ada laki-laki, bagaimana terus, ya. Itu saya nggak jelaskan secara rinci terkait dengan warisan ini, tapi yang ingin kita ambil adalah bagaimana dijadikan kaidah dari potongan ayatnya, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ya, bahwa orang tua, anak, ini antara orang tua dan anak ini tidak tahu nih mana yang lebih bermanfaat. Sehingga
mana yang harus didahulukan. Ya sebenarnya ayat ini ada asbabun nuzulnya ya. Sebab turun ayat ini karena orang jahiliyah itu biasanya kalau mereka bagi warisan semaunya. Dulu ya sebelum turunnya ayat, ya, ini mereka semaunya. Kadang diutamakan orang tuanya, anak gak dikasih, anak apaan sih gitu kan. Gak ada manfaatnya nih anak ya, gak dibagi. Jadi orang tua doang yang dibagi. Ya. Terus besoknya atau waktu lain anak yang diberikan. Orang tua udah mau mati. Ya. Gak perlu, ya, gak ada manfaatnya. Itu kan anak yang dikasih. Nah satu kali juga mutawasid, tengah-tengah atau bagi dua. Ya udah kita bagi dua. Orang tua segini, orang anak laki ini, anak-anak gini ya. Jadi semaunya membagi warisan. Nah, akhirnya turunlah ayat ini. Bahwa warisan begini, begini, begini. Bagaimana kalau ada anak, bagaimana kalau orang tua, bagaimana kalau ada perempuan, kemudian ada laki perempuan. Ya, itu dijelaskan semua. Nah, jadi Rasul nggak perlu menjelaskan. Semua sudah jelas, sudah detail di dalam surat An-Nisa ini tentang pembagian warisan. Nah, lalu apa yang kita bisa petik dari ayat ini atau potongan ayat ini? Aba ukum wa abna ukum, ya, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, bahwa juga dalam kehidupan kita juga perlu ya menjadikan kehidupan ini ada yang perlu diperhatikan atau juga yang perlu mana yang diutamakan. Maksudnya setiap kali kita kadangkala orang ya sebagai orang tua ya, kita masih punya orang tua, punya anak gitu. Nah ini nih tuh ya, apa namanya, bimbang itu. Mana yang harus didahulukan ini? Orang tua kah atau anak? Ya. Orang tua yang kalau kita anggap dia sudah tua, ya, artinya ya hidupnya mungkin tidak lama lagi. Anak masih banyak waktu yang akan dilalui, ya. Dia pembawa penerus generasi, kan? Sehingga akhirnya banyak ya dia utamakan orang anaknya, kan? Karena butuh biaya banyak sehingga orang tua diabaikan. Ya. Ada juga yang merasa anak nanti gampang gitu kan, akhirnya orang tua. Ya kalau dalam kehidupan ini sebenarnya sebagai jawaban daripada kalimat ini, setiap orang pasti punya orang tua. Setiap kita pasti punya orang tua. Nah, ya tentunya kalau dilihat dari hadis Nabi SAW, untuk mengambil potongan ayat ini sebagai kaidah itu kan, bahwa setiap orang harus senantiasa mendahulukan orang tua, bukan anak. Ya. Karena orang tua itulah yang telah menghadirkan setiap kita dulu ya kecil ya. Sehingga kita harus senantiasa lebih memperhatikan orang tua, bukan anak. Anak juga perhatikan, tapi porsinya harus lebih besar orang tua. Apalagi ketika orang tua masih hidup. Maka orang tua lah yang harus diperhatikan lebih besar lagi. Ya. Apalagi dalam Ramadan ini kan kita pernah mendengar hadis Nabi SAW. Nabi SAW sampai mengucapkan amin 3 kali. Lalu ditanya oleh para sahabat, wahai Rasul, ketika engkau naik mimbar, engkau mengucapkan amin 3 kali. Ada apa? Apakah ada wahyu turun? Maka karena Nabi tidak. Ya. Tapi Jibril berdoa dan aku diperintah untuk mengaminkan. 3 kali Jibril berdoa dan aku akhirnya aminkan 3 kali. Pertama, Jibril mengatakan ya bahwa celakalah seseorang ketika masuk badannya bulan Ramadan. Nah ini kan di bulan Ramadan kita, maka kita harus nantiasa memperhatikan ujung nanti leher Ramadan agar kita mendapatkan rahmah Allah, maghfirah Allah, dan juga itqu minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi, celaka seseorang dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celaka seseorang masuk padanya bulan Ramadan tapi belum mendapatkan atau tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Ya tidak berubah diri, tidak mau melaksanakan perintah Allah, ada juga tidak mau menjamu silaturahim, tetap bertengkar kalau ada perselisihan, ya, tidak mau memberikan maaf kepada orang yang bersalah terhadapnya. Itu nanti menyebabkan dirinya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tertahan. Bahkan Lailatul Qadar yang semalam mudah-mudahan kita gapai, itu juga tidak akan bisa diberikan atau didapatkan oleh seseorang ketika dirinya tidak mau memberi maaf atas kesalahan orang lain. Setiap orang pasti punya salah, ya, maka maafkanlah kesalahan setiap orang. Nah yang kedua, kata Nabi SAW, celakalah seorang raugima'an firajulin, ya,
Zukiro ismi walam yusolli alayya. Ya, tadi saya sudah di mukadimah sampaikan ya. Celaka seseorang ketika namaku disebut ya. Au fi mana hadis ya, namaku disebut tapi tidak bersalawat. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli tidak disebut itu ketika Nabi Muhammad disebutkan ya nama Nabi. Ya. Nah, kalau tidak disebut berarti dirinya termasuk orang yang rugi. Ya, rugi karena tidak menyampaikan sholawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah rogi ma'an firojulin, ya. Saya lupa ininya kalimat bahasa Arabnya. Intinya apa terjemahan adalah celaka seseorang ketika didapati orang tuanya masih hidup tapi tidak menyebabkan dirinya mudah masuk surga. Ya. Tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya orang tua begitu besar ya, bisa menyebabkan kita mudah mendapatkan surga Allah atau menjadi sulit ya, atau bahkan tertutup. Nauzubillah, selalu sampai tertutup ya. Nah, jadi orang tua itu pintu surga ya. Sehingga ya dari ayat di sini tentunya sangat jelas bahwa diri kita ini harus senantiasa lebih banyak porsi memperhatikan orang tua tanpa mengabaikan juga perhatian terhadap anak-anak atau juga istri. Atau juga kalau dia seorang perempuan ya tanpa mengabaikan ya perhatian kepada suami ya. Sehingga kedua-duanya ada balance ya, ada keseimbangan ya. Jangan terlalu besar ke sana terus tidak diperhatikan yang di sini, atau terlalu besar di sini tidak terperhatikan yang di sana ya. Apalagi kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat lain juga mendukung akan bagaimana perhatian terhadap orang tua lebih besar. Allah mensandingkan ya, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Lalu setelah itu apa? Kepada orang tua berbaktilah ya, berbuat baiklah kepada orang tua. Artinya ibadah tidak mensyirikkan Allah itu sangat utama. Dan yang kedua adalah ya keutamaannya adalah yang harus perhatikan bagaimana berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi sangat jelas itu kan ya, kalau di dalam hadis lain juga dikatakan ya bahwa ridho Allah fi ridhul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Sementara marahnya Allah, murkanya Allah juga terletak pada bagaimana marah dan murkanya orang tua. Jangan sampai orang tua membuat kita buat marah ya. Jangan sampai orang tua kita buat dia tidak ridho. Kalau orang tua tidak ridho, na'udzubillah, kita pun tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan indah ya dari seorang ulama, beliau seorang yang paham tentang qiraah ya di Mesir itu kan. Beliau mengatakan bahwa ketika kalian berada di malam Al-Qadar, yang kalian rasakan itu memang malam Al-Qadar, bukan sekedar kalian sholat, ya, bukan sekedar kalian tilawah, bukan sekedar kalian berbuat baik, tapi bagaimana mintalah ridho Allah. Ya. Mintalah bagaimana orang tua itu bisa memberikan kepada kita sesuatu yang memang membuat Allah akan ridho. Ya. Kalau mereka ridho, sungguh keriduan mereka selama 83 tahun ke depan. Ya. Selama 1000 bulan ridhonya. Ya. Akhirnya begitu banyak ya, kebaikan yang akan kita gapai ketika orang tua ridho. Ya. Itu salah satunya tentunya dari apa yang diungkapkan. Jangan sampai hanya sekedar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala tapi mengabaikan ridho orang tua. Ya. Bagaimana juga gapailah, mintalah ya Allah ya bahwa aku sudah beribadah kepadamu, aku akan menjumpai orang tua, aku ingin mohon kepada orang tua agar beliau meridhoi aku ya, atau juga menyampaikan cintanya kepada aku. Nah, ketika akhirnya orang tua ridho cinta kepada kita, maka diganjar oleh Allah ridhonya selama 1000 bulan atau 83 tahun. Subhanallah. Ini merupakan nikmat yang tentunya tidak akan ya bisa kita gapai kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ridho orang tua. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kaidah ini juga bahwa memang kita ini tentunya tidaklah memiliki kemampuan ya untuk bagaimana mengedepankan manfaat terhadap yang ada gitu. Pilihannya berbeda, sulit ya antara orang tua dan anak
Tapi tentunya untuk bisa menjalankan, ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah itulah yang menjadi ketentuan kita. Kadang kalau kita berbicara dengan hawa nafsu, keinginan, pasti cenderungnya kepada yang dekat, gitu kan? Yang dekat siapa? Anak-anak kadangkala, ya. Anak-anak yang dekat dengan kita kan, dialah yang akan ya berinteraksi dengan kita. Orang tua mungkin tinggal di rumahnya sendiri kan. Sehingga akhirnya orang tua tidak terperhatikan. Nah, ketika demikian, maka jangan sampai akhirnya kita lebih mengikuti hawa nafsu keinginan, ya, yang akhirnya dengan itulah orang tua tidak terperhatikan. Ya. Jadi ini bagian yang keduanya ya, bahwa kalau sudah jelas tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Nah, ini bagian daripada jangan sampai hanya sekedar mengikuti keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak. Nah, ini juga seringkali ada orang tua nggak suka ketika diberikan anak, padahal anak itu adalah anugerah Allah. Kadang pilih-pilih ya. Misalkan ya, anak diberikan perempuan semua ya. Akhirnya marah kepada istrinya, kok anak perempuan semua gitu kan, nggak ada laki-laki ya. Sehingga akhirnya dia tidak lagi memperhatikan anak-anak karena tidak ada seakan-akan yang menjadi pelanjut dirinya adalah laki-laki kan ada ya yang diberikan anak perempuan semua ya, anaknya 4 perempuan semua, 5 perempuan semua tanpa ada laki-laki kan. Nah, kalau demikian tentunya dia harus merasa inilah anugerah Allah. Bukan ya sesuatu yang membuat diri tercela karena punya anak semuanya perempuan atau laki semua kan. Yang intinya adalah bahwa ini merupakan anugerah yang dia tidak bisa memilih atau dia tidak bisa menentukan apa yang diinginkan. Ya, ketentuan tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah bahwa setiap anak membawa keberkahan. Setiap anak membawa manfaat, ya, memberikan manfaat untuk orang tuanya. Kenapa? Karena setiap anak pasti akan menjadi pelanjut. Ya, tentunya ketika dia punya anak, dia akan menjadi pelanjut. Ya. Ini juga menjadi salah satu sebab kenapa kita diperintah untuk melakukan pernikahan, ya. Kan kita diciptakan dalam berpasangan, lalu berjumpa atau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti disebut dengan jodoh, sehingga dengan pernikahan dia akan menjadi pelanjut, ya. Paling tidak pelanjut kebaikan yang sudah ditanamkan kepada anak-anak. Kalau misalkan orang hidupnya sendirian, ya, dia tidak mau menikah misalkan, ketika dia berbuat baik tetap pada dirinya sendiri. Ya. Ketika meninggal ya sudah selesai. Tapi kalau dia menikah, dia bisa memberikan kebaikan kepada istrinya. Lalu ketika punya anak, kebaikan itu ditularkan oleh anaknya. Maka kebaikan yang dilakukan oleh orang tua, baik laki maupun perempuan, akan dilanjutkan oleh anak. Sehingga terus mengalir kebaikan-kebaikan itu dalam kubur terhadap dirinya. Kalau memang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang sudah mendahului kita, tentunya mereka akan mendapatkan aliran kebaikan pahala. Karena kebaikan yang kita lakukan selama ini. Ketika kita berpuasa, mereka akhirnya mendapatkan juga pahala puasa dari yang kita lakukan. Ketika kita sholat, mereka mendapatkan juga. Ketika mereka dahulu sejak kita kecil, kita diajarkan dengan kebaikan-kebaikan, atau diajarkan bagaimana cara sholat dan cara puasa dan sebagainya. Maka mereka mendapat pahala. Nah, kita pun sebagai orang tua yang saat ini ya diberikan anak, baik laki maupun perempuan, tidak perlu ya riskan ya, dengan anak, tapi berbahagialah karena inilah akan menjadi pelanjut. Ya. Nah, ini nanti juga kalau dikatakan manfaat adanya anak, gitu kan. Nah, kita kembali kepada kaidah ya abaukum wa abnaukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, bahwa di dalam kaidah ini ada 3 sisi ya. Yang pertama terkait dengan ya bahwa diri kita pasti punya orang tua, punya anak ya. Ini sudah sesuatu yang lumrah ya. Ya tadi kalau yang awal-awal sudah saya jelaskan
Bagaimana Allah menjelaskan, ya. Yang kedua, bahwa kita ini orang yang tidak memiliki pengetahuan, la tadaruna, ya. Bahwa kata adro itu, ya, la tadruna berasal dari adro yudri, ya, artinya ilmu, pengetahuan. Yang namanya ilmu itu milik Allah, ya. Bahwa kita tidak sama sekali memiliki pengetahuan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya ketika kita ingin memiliki ilmu, maka rajin-rajinlah, ya. Pertama belajar, mohon kepada Allah, ya. Dan kalau sudah punya ilmu, jangan petantang-petenteng, tapi jadikanlah ilmu untuk menjadi cara kita mendapatkan ridho, dekat dengan Allah, atau juga bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti dalam surat Ali Imran, ya. Ada seorang hamba ketika diberikan ilmu tentang kitab, tentang hikmah, bahkan tentang kenubuah, ya, maka dia mengklaim sebagai orang yang paling pintar, lalu menyuruh orang yang ada di bawahnya yang tidak selevel dengan dia menjadi penghambanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka nabi basyarin ayyutiyallahu kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqulu linas kunu ibadalli. Ya. Tidak layak, ya, tidak wajar, tidak benar itu kan, ketika seseorang diberikan oleh Allah, ya, al-hukma, ya, al-kitab wa hukma, diberikan ilmu tentang kitab, pemaham tentang Al-Qur'an atau juga tentang kitab-kitab yang lain, ya, wal hukma tentang hukum, wan nubuwah tentang kenabian, kemudian dia berkata kepada yang lain, kunu ibadali, jadilah kalian hamba aku. Ya, jadi kalian menjadi pengikut aku yang setia, tidak boleh neko-neko, ya. Bukan begitu, ya. Tapi walakin kunu rabbaniyin. Tapi jadilah ketika kalian diberikan 3 hal tadi, kitab, hikmah atau hukum dan juga kenabian, rabbaniyin, menjadi hamba yang rabbani, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ilmu diberikan malah justru menjadi sebab dirinya jauh dari Allah. Nauzubillah. Dulu saya waktu di pesantren itu ingat sekali, ya, bagaimana nasihat kiai, ya. Selalu disampaikan setiap hari Sabtu, kalau Sabtu kan kita upacara, ya. Dan upacara ada taujih dari, ya, kiai, beliau mengatakan janganlah kalian, ya, menjadi orang yang diungkapkan dalam kata hikmah, ya, kullama isdada ilman lam yasdad huda illa bu'da. Jangan kalian bertambah ilmu malah jauh dari hidayah, ya. Ini musibah, ya kan? Tapi jadilah kullama isdada ilman isdada hudan. Ketika bertambah ilmu, bertambah hidayah, ya. Bagaimana caranya? Menjadi orang lebih patuh, lebih tunduk, lebih taat, ya. Lebih banyak dekat dengan Allah, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya, kan gitu. Bukan malah dengan ilmu petantang-petenteng, ya, nyari hal-hal yang bisa ditolerir misalkan, atau nyari hal-hal yang bisa dilanggar, bukan. Ya, atau ketika dilanggar tidak kena hukuman, bukan. Nah, sekarang kita banyak memperhatikan atau lihat, ya, dengan masyarakat kita, ada orang yang diberikan ilmu malah dicari, ya, dengan perbuatan dia tidak terkena hukuman, ya. Dicari sesuatu yang bisa terlepas dari aspek hukum, baik hukum, ya, dunia maupun hukum akhirat, ya. Seakan-akan yang mengatur itu dia, ya, dengan ilmunya itu, padahal sesuatu itu sudah jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu bukan untuk dijadikan cara mengorek-korek bagaimana terhindar dari hukuman, ya. Tapi bagaimana ilmu itu bisa digunakan untuk menyebarkan kebaikan atau mengajak orang untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia juga diperintah untuk taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jadilah seseorang kullama isdada ilman isdada huda. Ketika bertambah ilmu, bertambah hidayah. Bukan kullama isdada ilman lam yasdad huda illa bu'da. Bukan ketika bertambah hidayah, ya, bukan bertambah hidayah tapi malah jauh dari hidayah. Alhamdulillah. La tadrun, kalian tidak tahu, kalian tidak punya ilmu hakikatnya. Kita ini lemah, tidak punya pengetahuan, ya, tapi Allah ajarkan, ya. Wa yu'allimukumullah, dan Allah mengajarkan kepada kalian. Nah, cara untuk mendapatkan ilmu ya tentunya dengan terus, ya, menimba ilmu, ya, atau juga terus, ya, dengan banyak mengkaji ayat-ayat Quran atau mengikuti kajian-kajian, ya, dan juga membaca hadis Nabi dan juga membaca
keterangan-keterangan yang disampaikan para ulama tentang hadis Nabi. Ya, ini cara ya. Dan ketika mendapatkan ilmu, jangan lagi juga seperti Korun ya. Korun kan begitu juga itu. Sombongnya Korun ketika diingatkan oleh masyarakat ya, maka apa? Dikatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini semua karena ilmu aku, ya kan? Karena kecerdasan aku, karena kepintaran aku. Kan? Dia nggak tahu ilmu itu dari Allah. Ya. Pun dengan dia punya ilmu, lalu dapat harta, harta itu juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Makanya kan ada 3 di masa Rasul apa di masa Nabi Musa itu kan 3 sosok yang menjadi contoh tidak baik. Ya, pertama yang diberikan kekuasaan itu Fir'aun, sombongnya minta ampun, kekuasaan membuat dia sombong. Yang kedua diberikan ilmu, ya ini Bal'am, ya diberikan ilmu menjadi ulama, tapi menjadi pendukung Fir'aun, ya sehingga ilmu itu digunakan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan Fir'aun yang melanggar syariat Allah. Ya. Yang ketiga adalah orang yang diberikan harta, yaitu Korun. Ya. Ya. Ya sebenarnya semuanya N ya, itu kan dalam Fir'aun, Haman ya atau juga Bal'am disebutnya Haman dan Korun ya. Ini 3 orang tidak sosok ini diberikan Allah kelebihan-kelebihan ya. Kekuasaan diberikan, harta diberikan dan ilmu diberikan ya. Nah, makanya diingatkan oleh Allah dalam kaidah ini la tadruna wahai kalian manusia, sebenarnya kalian tidak memiliki ilmu ya. Ya, apalagi tentang ilmu warisan itu kan kalau dalam konteks ayat ini. Nah, yang ketiga adalah ya naf'a ya. Akrabulaku ayyuhum akrabulakum naf'a. Mana yang memberikan manfaat ya. Yang namanya manfaat itu sesuatu yang bisa digunakan oleh setiap orang ya. Manfaatnya. Nah, tetap juga manfaat dari Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita terus meminta kepada Allah agar bisa menjadi orang yang bermanfaat ya. Menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada siapapun ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada kepada manusia, kepada yang lain. Nah, jamaah sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian yang bisa kita pahami tentang kaidah yang ya sebenarnya kaidah ini cara spesifik ya tentang warisan, tapi sekali lagi karena ini bagian yang fondamen, maka kita dijadikan umum ya. Maknanya terkait dengan 3 hal tadi, terkait dengan bagaimana kita ya, adalah manusia yang pasti punya anak, apalagi punya orang tua. Kalau anak kemungkinan ada atau tidak ya, tapi setiap orang hendaknya meminta kepada Allah agar punya anak, ya, agar diberikan keturunan menjadi pelanjut ya, perjuangan, pelanjut kebaikan yang dimiliki oleh setiap orang. Ya. Mengenai anak tidak perlu risih kalau misalkan punya anak cuma perempuan semua atau laki semua atau mungkin lebih banyak laki daripada perempuan atau lebih banyak perempuan daripada laki ya itu adalah pemberian Allah. Yakinlah bahwa setiap orang diberikan anak itu anugerah dari Allah. Yang anugerah ini akan menjadi pelanjut kebaikan dari orang tuanya, baik bapak maupun ibu. Jangan disia-siakan. Apalagi kalau punya anak perempuan ya. Yang kata Nabi, orang yang punya anak perempuan peluang untuk masuk surga itu lebih gampang ya. Apalagi kalau dia bersabar karena namanya anak perempuan itu pasti banyak ya, banyak ujian dan cobaannya ya kan. Dia harus perhatikan ya, apalagi sekarang kan perempuan itu menjadi komoditas ya. Menjadi cara ya para pencari bisnis ya, keuntungan dalam bisnis itu perempuan yang digunakan untuk alat gitu kan. Bisnis apa? Iklan itu kan kebanyakan perempuan ya, walaupun tidak ada hubungannya tetap ya perempuan yang dijadikan ya bahan iklan itu kan. Jadi butuh kesabaran orang tua terhadap anak perempuan. Ya. Nah, jadi tentunya laki juga memberikan manfaat ya. Pokoknya intinya adalah bagaimana kita senantiasa bersukaria ketika Allah memberikan dan mengadukan anak. Dan setiap anak atau setiap jiwa sudah punya rezekinya masing-masing. Jangan sampai takut ya dengan ada anak ya sehingga akhirnya seperti yang dilakukan oleh jahiliyah ya ada yang dibunuh kan ya, walaupun dibunuh itu karena malu ya dengan punya anak perempuan. Tapi intinya jangan sampai kita takut dengan
miskin ya. La taqtulu auladakum khasyati imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian hanya karena takut miskin ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya, kamilah kata Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Masing-masing jiwa sudah punya rezekinya. Nah, sekarang bagaimana kita bersabar untuk memohon kepada Allah juga mencarinya ya, atau juga menjemputnya. Lalu juga tentang latadruna itu kan, latadruna itu artinya kalian tidak punya pengetahuan ya, tidak punya ilmu. Ilmu itu dari Allah, maka kita tentunya ketika diberikan ilmu bersyukur ya, berbahagia dan juga menjadikan alat untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada yang maha kuasa yang memberikan ilmu kepada kita. Dan yang terakhir adalah naf'a ya, ayuhum akrabulakum naf'a ya, manfaat ya. Manfaat ini sesuatu yang baik ya, yang harus kita telurkan ya, kita sampaikan, kita berikan kepada siapa saja ya. Sebagaimana yang hadis Nabi SAW tadi saya sampaikan ya, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan manfaat ya, berkontribusi dalam segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh yang lain ya. Sehingga dengan manfaat itu dia mendapatkan juga pahala. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya, saya jelaskan terkait dengan al-qaidah al-Qur'aniyah, kaidah Quran dalam jiwa dan kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa kita terapkan ya. Bisa kita amalkan, bahkan bisa jadikan landasan hidup kita bagaimana kita mensikapi dalam kehidupan keluarga ya. Anak, istri adalah amanah ya, seorang laki-laki punya amanah bagaimana bertanggung jawab terhadap kebaikan anak dan istri, bersabar bagaimana mengajak mereka untuk berbuat baik ya, mengajak apakah melaksanakan ibadah sholat atau juga kebaikan-kebaikan yang lain ya, itu butuh kesabaran ya, dan dengan kesabaran ketika mereka bisa atau mau melaksanakan, maka orang tua akan mendapatkan limpahan rahmah Allah, kebaikan Allah, bahkan juga insya Allah ketika Allah sudah panggil dirinya, maka akan mengalir terus kebaikan-kebaikan dari anak yang sudah diajarkan kebaikan. Lalu ya kita juga tentunya ingin ya menjadikan hidup ini ya banyak kenikmatan yang kita ya, dapatkan ya. Nah, tentunya ini sesuatu yang bisa kita dapatkan bukan dengan sendirinya, tapi dengan adanya ya keluarga. Bagi di bulan Ramadan ini ya, kita di era ya COVID-19 itu kan kumpul dengan keluarga begitu besar ya, begitu banyak ya ketimbang kalau di waktu normal ya. Maka syukurilah dengan kondisi seperti ini sehingga bersama keluarga lebih banyak porsinya daripada di luar atau di waktu normal ya. Setiap kondisi pasti kita ada mendapatkan manfaatnya. Makanya dalam hadis Nabi SAW juga selalu yang diriwayatkan oleh Aisyah, kalau Nabi mendapatkan nikmat selalu mengatakan alhamdulillah bi nikmatihi tatimmu sholihat. Ya, segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Tapi ketika musibah diterima oleh Nabi, ya, maka beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Ya. Segala puji bagi Allah apapun kondisinya. Artinya tetap memuji Allah dengan kondisi apapun. Ya, kayak sekarang kita tentunya bisa mengatakan ya ada hal yang baik yang bermanfaat, maka kita juga mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah, bersyukur kita kepada Allah apapun kondisi yang sedang kita alami. Nah, ya ini sangat ya, ini sekali penting sekali ya kita bisa pahami. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya, silakan.
Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Marilah sebelum kita akhiri pertemuan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh keberkahan, waktu yang kita luangkan pagi ini menjadi waktu yang menyebabkan turunnya rahmah Allah Subhanahu wa taala, dan juga bulan yang sedang kita berada di dalamnya menjadi bulan yang terbaik dalam kehidupan kita, terutama bulan Ramadan, atau juga malam yang semalam kita lewati, ada malam yang sesuai dengan janji Rasulullah SAW, ya, Lailatul Qadar, ya, atau juga dari Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Semuanya hanya kita bisa mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rzuqna lailatul qadar. Allahumma rzuqna lailatul qadar ya Allah. Allahumma rzuqna lailatul qadar ya Allah bi rahmatika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ij'alna minal muttaqina fi syahri Ramadan waj'alna minal muttaqina ba'da syahri Ramadan. Allahumma ya Allah ya Rahman taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim waghfir lana innaka tawwabur rahim. Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal fahsya wat ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan kepada semuanya ya. Jadi insya Allah pertemuan kita setelah Id ya. Setelah Id kita akan tetap laksanakan tiap hari Sabtu dan Ahad ya. Tapi mungkin karena Id kita kan hari Kamis kemungkinan ya, entah Rebo atau Kamis ya, tergantung nanti hari Selasa apakah Rebo, karena kalau Rebo kan berarti tanggal 30 ya, tanggal 9 masuk besok ke 30 kan itu. Apakah itu dikatakan lebarannya Rebo itu kan, atau Kamis ya, jadi lengkap 30 kan. Berarti hari Kamis, hari Jumat, nah hari Sabtu, hari Ahadnya sementara kita libur dulu ya. Nanti kita lanjut kita mulai kembali sepekan setelahnya. Ya. 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 Baik, itu saja. Terima kasih. Syukron. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ila liqa. Sama-sama. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.